Mereka bukanlah tentara biasa. Mereka adalah Necromonger, sebuah sekte kematian militan yang bertekad menghancurkan kehidupan berakal. Mereka pergi melintasi planet-planet untuk melakukan perang suci, hingga pada tujuan terakhir mereka yaitu Underverse, sebuah tanah surga yang dijanjikan kepada mereka. Untuk sampai pada tujuan ini, mereka harus merekrut anggota sekte yang baru guna melanjutkan penghancuran lebih ke planet yang lain, dan jika ada yang menolak, mereka akan membunuhnya. Para Necromonger dipimpin oleh seorang raja yang disebut sebagai Lord Marshall, orang yang pernah melakukan perjalanan ke gerbang Underverse dan kembali sebagai makhluk yang berbeda. Dia ini aneh, Cuk. Dia lebih kuat, lebih aneh, setengah hidup, dan setengahnya lagi adalah sesuatu yang lain. Sin kemudian berfokus ke planet SUV, di mana seorang pria berjenggot bernama Riddick berusaha lari menghindari serangan dari para tentara bayaran yang dipimpin oleh Toms. Di sini Riddick hampir saja tertangkap, Cuk. Tapi kemudian dia memancing para tentara bayaran itu untuk masuk ke kegelapan lalu menyerang mereka satu persatu di dalam sana. Setelah berhasil menyingkirkan anak buah Toms, Riddick langsung menginterogasi pria itu. Siapa orang yang sudah menyuruh Toms untuk menangkapnya? Toms bilang seseorang di planet Hellion Prime lah yang sudah mengiming-imingi dirinya uang jika berhasil menangkap Riddick. Mendengar itu, Riddick pun marah. Dia melempar Toms ke bawah, sedangkan dirinya akan pergi ke planet Hellion Prime menggunakan pesawat milik Toms. Kenapa ya mendengar kata Hellion Prime Riddick langsung marah? Itu karena di sana ada seorang imam atau manusia suci bernama Abu Al-Walid yang tahu kalau selama 5 tahun itu Riddick bersembunyi di planet UV. Dan karena hanya dia yang tahu, Riddick pun langsung menduga nih bahwa dialah yang sudah menyuruh Toms. Dan itu namanya adalah pengkhianatan. Padahal dulu Riddick pernah menyelamatkannya dari bahaya. Di tengah perjalanan, Riddick yang tertidur sambil menunggu pesawatnya sampai di planet Hellion, tiba-tiba sebuah portal terbuka dan muncul seorang wanita cantik. Wanita itu mengucapkan kalimat yang aneh, lalu menempelkan telapak tangannya hingga tiba-tiba Riddick pun sampai di planet Hellion Prime. Ternyata kondisi planet itu sedang ada di siaga 4, Cuk, di mana para penjaga akan menyuruh pesawat apapun untuk turun dan melakukan sesi pengecekan. Tapi karena Riddick tidak peduli terhadap hal tersebut, Riddick langsung menyerang pesawat penjaga hingga terjatuh, sedangkan dirinya sendiri pergi untuk menemui Abu Al-Walid. Setelah menghindar dari kejaran penjaga, Riddick menyelinap di kediaman Abu Al-Walid. Di sana Riddick memangkas seluruh rambutnya dan kemudian bertemu dengan pria yang ia cari-cari itu. Gak pakai basa-basi, Riddick memaksa Abu untuk mengaku apakah dia yang sudah membocorkan tempat persembunyiannya atau bukan. Dan dengan sangat menyesal, Abu pun menjawab iya. Tapi hal itu terpaksa dia lakukan karena seseorang telah mengancamnya. Namun intinya sekarang adalah bukan Abu yang telah menyewa tentara bayaran itu, melainkan orang lain. Karena merasa bersalah, Abu pun memanggil orang yang telah menyewa tentara bayaran itu. Dia adalah Arian, seorang elemental yang faktanya hanya ingin bertemu dengan Riddick dan bukan untuk menyakitinya. Diketahui, Arian ini sedang mencari ras Furian, anggota ras pejuang yang sudah lama dianggap punah tapi mampu menyelamatkan dunia. Nah, karena planet Hellion katanya sebentar lagi akan dijajah oleh Necromonger, dan Abu percaya kalau Riddick adalah bagian dari ras Furian itu sendiri, maka dari itu dia langsung memberitahukannya kepada Arian. Di sini Abu memohon agar Riddick mau membantu masyarakat Hellion melawan Necromonger, tapi belum sempat Riddick menjawabnya, tiba-tiba para prajurit Hellion datang. Mereka menganggap Riddick sebagai seorang buronan, makanya mereka datang untuk menangkapnya. Dalam penyergapan ini, Abu Al-Walid sudah meyakinkan prajurit bahwa Riddick itu bisa menolong mereka, tapi karena tidak percaya, para prajurit itu pun terus mencari Riddick hingga terjadilah pertarungan dalam kegelapan. Setelah berhasil memenangkan pertarungan itu, Riddick kembali menemui Abu untuk menanyakan keberadaan Jack, orang yang telah Riddick selamatkan dulu bersama dengan Abu. Abu menjawab bahwa Jack sempat mencari Riddick, tapi naasnya dia tertangkap dan dipenjara di planet Krematoria, sebuah planet yang sangat panas.
Setelah tahu keberadaan Jack, Riddick pun pergi dari sana. Tapi beberapa saat kemudian, pasukan Necromonger datang menyerbu planet Hellion Prime dan memaksa warganya untuk lari ke tempat persembunyian. Dalam penyerangan ini, prajurit Hellion berusaha untuk melawan pasukan Necromonger. Tapi karena tidak ada yang berhasil mengalahkan Necromonger, Riddick kembali lagi untuk mengajak Abu Al-Walid dan keluarganya kabur dari planet itu. Pada proses penangkapannya, pasukan Necromonger menggunakan makhluk pelacak bernama Lancer untuk mencari orang-orang yang mencoba bersembunyi atau memberontak. Awalnya tidak ada yang sadar nih kalau Abu dan keluarganya sedang bersembunyi. Tapi karena Abu sadar kalau Lancer pasti akan menyergap mereka, Abu pun sengaja mengalihkan perhatian Necromonger agar anak istrinya tetap aman. Saat Abu sedang berusaha melawan pasukan Necromonger itu, tiba-tiba Lancer melihat keberadaan istri dan anaknya Abu Al-Walid. Di sini hampir saja mereka terbunuh, tapi tidak setelah Riddick datang untuk menyelamatkan mereka. Riddick kemudian langsung mencari Abu Al-Walid. Sialnya dia terlambat karena kini Abu sudah tewas di tangan Necromonger dan yang bisa Riddick bawa pulang adalah kalung milik pria itu. Keesokan harinya, Lord Marshall ditemani oleh pendeta tingginya yang disebut sebagai The Purifier datang menemui warga Hellion Prime yang tunduk dan mau mengikuti aturan mereka. Purifier berkata jika warga Hellion mau hidup lebih baik dengan pergi ke tanah surga Underverse, maka mereka harus pindah agama ke Necromonger. Karena pindah keyakinan adalah bukan suatu hal yang sepele, warga Hellion pun menolak. Namun setelah Lord Marshall mencabut jiwa salah satu warga Hellion, mereka pun langsung ketakutan dan berlutut kecuali Riddick yang dari tadi bersembunyi di tengah kerumunan orang-orang. Ternyata Riddick datang untuk membalas kematian Abu Al-Walid. Melihat belati milik temannya itu tertancap di punggung prajurit Necromonger bernama Irgan, Riddick pun yakin bahwa dialah orang yang sudah membunuh Abu Al-Walid. Oleh karenanya Riddick menantang Irgan untuk berduel. Walaupun Irgan salah satu prajurit terbaiknya Lord Marshall, tapi Riddick dengan mudahnya mengalahkan pria itu, dengan mencabut belati tadi dan menusukkannya lagi berkali-kali hingga Irgan pun akhirnya tewas. Melihat hal tersebut, Lord Marshall pun bertanya-tanya, kok bisa? Dan karena Lord Marshall penasaran, dia pun menyuruh prajuritnya untuk membawa Riddick ke Quasi-Jet, sebuah alat telepati yang bisa memindai ingatan seseorang. Diantar oleh Dame Vako, istri dari Komandan Vako, Riddick pun melakukan proses pemindaian. Dan terungkaplah semua ingatan Riddick, dimulai dari ingatan Riddick mengenai Jack, Abu Al-Walid, hingga perbincangannya dengan Arian mengenai dirinya yang merupakan ras Freyan. Mengetahui itu, Lord Marshall pun langsung menyuruh prajuritnya untuk membunuh Riddick. Tapi karena Riddick bukan manusia biasa, dia dengan mudah menghindari mereka dan kabur sampai akhirnya ditangkap lagi oleh Toms dan pasukan barunya. Riddick ini adalah buronan kelas kakap, Maka dari itu, Toms dan timnya akan menyerahkan pria ini ke pihak yang lain. Tapi karena Toms juga masih bingung mau menyerahkan Riddick kepada siapa, Riddick pun memberikan pendapatnya untuk menyerahkan dirinya ke penjara krematoria saja. Sementara itu di armada Necromonger, karena gagal menangkap Riddick, Lord Marshall menyuruh Komandan Vako untuk melakukan pencarian. Awalnya Vako menolak karena ia tidak mau membuang-buang waktu hanya untuk mencari satu orang saja. Tapi karena Riddick bukan manusia biasa, Lord Marshall pun memaksa Vako untuk menuruti perintahnya. Kesal dengan keangkuhan Lord Marshall, Vako pun menemui sang istri dan meminta pendapatnya. Di sini Dame Vako menghasut sang suami untuk menyingkirkan Lord Marshall dan menggantikan tahtanya. Karena Lord Marshall ini adalah makhluk yang kuat, tentu saja Vako bingung gimana caranya. Dame pun kemudian menyuruh Vako untuk melakukan tugasnya dulu, sedangkan dirinya sendiri akan mencari tahu kenapa Lord Marshall begitu terancam dengan kehadiran Riddick. You be the good warrior. Go after this Riddick. Singkat cerita, sampailah Riddick di planet krematoria, sebuah planet dengan suhu permukaannya yang sangat panas karena terkena sinar bintang. Berhasil masuk ke pintu masuk penjara, Toms dan kawan-kawan langsung membawa Riddick menggunakan kereta cepat. Dalam perjalanan ini, Riddick sempat membunuh salah satu anak buah Toms, tapi Toms justru senang karena itu artinya uang imbalan yang akan diterima menjadi jauh lebih banyak. Setibanya mereka di penjara bawah tanah, Toms langsung menyerahkan Riddick kepada kepala sipir, yang kemudian dibawa oleh mereka ke dalam penjara bersama napi yang lain. Ketika Toms sedang melakukan transaksi dengan kepala sipir, Riddick dengan mudahnya melepaskan dirinya.
Nah, karena napi yang lain mengira Riddick akan membuat kekacauan, mereka pun langsung menyerang Riddick. Dalam pertarungan ini sebenarnya Riddick bisa mengalahkan mereka, tapi tiba-tiba seorang wanita menolongnya menggunakan rantai yang ia bawa. Merasa jika wanita itu adalah orang yang ia cari, Riddick pun langsung menyusulnya. Dan ternyata memang bener cuk, dia adalah Jack. Cuman karena Jack yang dulu merupakan sosok yang lemah, wanita itu pun merubah identitasnya menjadi Kira. The name's Kira now. Di tempat lain, ketika sang suami dan pasukan Necromonger sedang pergi mencari Riddick, Damai menemui Arian yang berhasil ditangkap oleh Lord Marshall untuk bertanya mengenai asal-usul Riddick. Arian menjawab bahwa ia mengetahuinya dari sebuah ramalan kuno, di mana dulu ada seorang prajurit muda yang pernah berkonsultasi dengan seorang peramal. Prajurit ini diberitahu akan ada anak laki-laki yang lahir di planet Furian dan suatu hari nanti akan menjadi malaikat pencabut nyawa bagi si prajurit ini. Dan kalian tahu siapa prajurit itu? Prajurit itu adalah Lord Marshall, sedangkan anak laki-laki yang disebut adalah Riddick. Berhasil mendapatkan informasi, Damai langsung menyampaikannya kepada Fako. Dia menyuruh Fako untuk fokus saja membunuh Riddick, dan nanti setelah Fako berhasil mencuri hati Lord Marshall, barulah mereka akan melakukan pemberontakan. Strangling some with their birth cords. Kembali ke dalam penjara. Sudah seperti aktivitas rutin, para sipir akan melepaskan Hellhound, seekor anjing neraka untuk mengejar para tahanan yang keluar dari selnya. Salah satu tahanan berkata kepada Riddick untuk tidak menatap mata Hellhound jika ingin selamat, tapi ketika hewan itu datang, Riddick malah menatapnya hingga tidak disangka-sangka hewan tersebut malah menjadi jinak kepadanya. Di waktu yang sama, Toms beserta anak buahnya berhasil mendapatkan perhitungan yang pas untuk imbalan mereka. Tapi ketika kepala sipir tahu kalau Toms merebut Riddick dari pasukan Necromonger, pertarungan pun akhirnya terjadi. Pada pertarungan ini semua anak buah Toms terbunuh, sedangkan Toms meluncur ke bawah untuk melarikan diri. Melihat itu, Riddick pun naik untuk mengeceknya, dan diketahuilah bahwa pasukan Necromonger sebentar lagi akan datang. Sedangkan para sipir yang selamat memilih untuk kabur, membawa uang imbalan, dan memblokir pintu keluar. Karena Riddick ingin keluar dari tempat itu juga, Riddick pun mengajak tahanan lain untuk ikut. Sedangkan Toms ia kurung di antara dua Hellhound agar tidak bisa kabur. Setelah berhasil keluar dari penjara bawah tanah, Riddick menyuruh mereka berlari ke arah hanggar di mana ada pesawat di sana. Tapi karena permukaan planet itu sangatlah panas, mereka harus tetap berada di titik kegelapan bila ingin selamat. Selama perjalanan menuju hanggar, para sipir yang berjalan melewati terowongan menyadari kalau Riddick dan tahanan lain sedang berusaha kabur juga. Gak mau keduluan, para sipir itu pun berniat menembak mereka. Tapi untunglah rencana itu gagal karena Riddick dengan cepat datang dan menyerang mereka. Berhasil meloloskan diri dari para sipir, Riddick dan kawan-kawan lanjut menaiki gunung batu. Tapi belum sempat mereka sampai di puncak, panas bintang tiba-tiba muncul dan memaksa mereka untuk bersembunyi di sela-sela bebatuan. Sialnya, suhu tiba-tiba berubah drastis, dan karena mereka tidak bisa terus bersembunyi di sana, Riddick menyuruh yang lain untuk segera keluar, sedangkan Riddick sendiri akan meraih Kira menggunakan talinya. Dari 5 orang yang kabur, 1 dari mereka tidak selamat, dan mereka yang selamat mulai menyusun rencana karena ternyata pasukan Necromonger berhasil sampai di planet Krematoria. Pasukan Necromonger kemudian berjalan menuju hanggar, dan saat pintu dibuka, terlihatlah beberapa sipir yang berniat kabur menggunakan pesawat. Pertarungan pun semakin sengit nih saat Riddick dan teman-temannya datang. Di sini Gouf berniat membunuh Fako, tapi karena Fako bukanlah tandingannya, tentu saja Fako dengan mudah untuk membunuhnya. Melihat Riddick sibuk melawan prajuritnya, Fako memanfaatkan kesempatan untuk menembaknya dan ternyata tepat sasaran. Karena Riddick masih hidup, Fako pun berniat untuk membunuhnya. Tapi di waktu yang sama, sebuah portal muncul dan perempuan itu datang kembali. Dia datang untuk mengembalikan ingatan Riddick akan masa lalunya. Hingga tiba-tiba sebuah cahaya keluar dari tubuh Riddick dan membuat prajurit Necromonger terpental.
Gara-gara hal itu Riddick tidak sadarkan diri, dan karena di waktu yang sama cahaya bintang muncul kembali, Kira yang mengira Riddick telah mati pun memutuskan untuk ikut dengan Necromonger, sedangkan Purifier membawa Riddick masuk ke dalam gua. Beruntunglah Riddick masih hidup nih, makanya Purifier langsung menyampaikan pesan dari Lord Marshall di mana Riddick harus pergi sejauh mungkin, jangan pernah kembali, dan sebagai imbalannya Lord Marshall tidak akan mengejar Riddick lagi. Namun karena Riddick tahu kalau Kira dibawa oleh pasukan Necromonger, dia pun menolak untuk pergi. Di sini Purifier pun mengaku kalau sebenarnya dia juga seorang Furian seperti Riddick. Selama mengikuti ajaran Necromonger, Purifier merasa sangat bersalah. Maka dari itu ia ingin mengakhiri hidupnya dan memohon kepada Riddick untuk segera mengalahkan Lord Marshall agar alam semesta bisa kembali seimbang. Sementara itu di armada Necromonger, Fako berhasil mencuri hati Lord Marshall. Dia juga memberikan penghargaan kepada Fako atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas. Lord Marshall kemudian kembali bertanya nih kepada Aryan, apakah Riddick benar-benar mati atau belum? Sialnya Aryan tidak bisa menjawab itu, tapi intinya Necromonger hampir berhasil menuju ke tujuan akhir mereka, yaitu Underverse. The odds are good. Mendengar kabar bahagia itu, Lord Marshall langsung menyuruh prajuritnya untuk segera meninggalkan planet Hellion Prime. Tapi karena tiba-tiba salah satu lancernya tewas dan dalam rekaman Riddick-lah pelakunya, Lord Marshall pun langsung menyuruh prajuritnya untuk mencari pria itu. Saat orang-orang sedang mencari Riddick berhasil melumpuhkan 2 prajurit Necromonger lebih dulu, lalu kemudian melompat untuk membunuh Lord Marshall walaupun gagal dan berakhir dikepung oleh para Necromonger. Lord Marshall kemudian mengajak Riddick untuk pindah ke agamanya, seperti Kira yang sekarang sudah menjadi bagian dari Necromonger. Tapi karena Riddick nggak sudi, dia pun dengan cepat melempar belatinya ke arah Lord Marshall. Sialnya, lemparan itu tidak berhasil membunuh Lord Marshall. Yang ada justru Riddick lah yang terkena serangan karena tiba-tiba Lord Marshall melesat ke arahnya. Dalam duel ini, Riddick berkali-kali mendapatkan pukulan dari Lord Marshall hingga dia hampir menarik keluar jiwa milik Riddick. Beruntungnya Riddick masih bisa mengontrol dirinya, lalu kemudian kembali bertarung sampai tiba-tiba Kira datang untuk menolong walaupun akhirnya dia terlempar dan tertusuk tiang besi. Melihat Lord Marshall mulai melemah, Fako muncul untuk membunuhnya. Menyadari itu, dengan cepat Lord Marshall pun mengeluarkan jiwanya lalu disusul oleh tubuhnya sendiri ke arah lain. Tapi ternyata Riddick sudah menunggu untuk membunuhnya menggunakan belati. Usai berhasil membunuh musuhnya, Riddick langsung menghampiri Kira yang sekarat. Sayangnya Riddick tidak bisa melakukan apapun hingga akhirnya Kira pun meninggal dunia. Dalam kesedihannya itu, Riddick kemudian duduk di singgasana, dan karena dialah orang yang berhasil mengalahkan Lord Marshall, para Necromonger pun langsung berlutut karena kini Riddick adalah pemimpin mereka yang baru. Dan film pun selesai.